Ini tahun lahir Tuhan Yesus kan, tahun lahir Yesus nih, ya kan? Sedangkan di Lukas, Yesus lahir ketika zaman Kirenius jadi wali negeri Syria. Nih, ada zaman sebentar. Ya, Lukas 2. Nih, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Seluruh dunia ini maksudnya seluruh daerah wilayah jajahan Romawi. Oh, bukan. Enggak seluruh sampai Indonesia, enggak. Mungkin. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Tahun berapa Kirenius jadi wali negeri Syria? Tahun 6 Masehi. Jadi ada 6 sebelum Masehi, ada 6 Masehi. Beda berapa tahun? 6. 12 tahun dong. Ya dong. 6 sebelum Masehi sampai tahun sampai tahun 1 sebelum Masehi. Tahun 1 Masehi sampai tahun 6 Masehi, berarti 12 tahun. Gue sampai beli buku gini nih, Tang. Apa nih? Gue sampai beli buku beginian. Ini kalau barunya 6 juta nih. Belum ongkir, belum pajak. Cambridge Ancient History. Sejarahnya Romawi. Kayaknya. Ini gini-gini di Amazon apa di Amazon? Kalau nggak Amazon, toko-toko buku online yang di luar negeri. Kayaknya udah gue tandain mana ya? Nah ini. The famous assessment of Judea by Quirinius in AD 6 Masehi, ya kan? Shows that annexation of the new province was at once followed by evaluation of its taxable capacity. Quirinius jadi wali negeri Syria yang di Lukas, di sini disebutkan 6 Masehi. Sedangkan tadi Yesus lahir yang di Matius, Raja Herodes belum mati, berarti sebelum 4 sebelum Masehi, bedanya 12 tahun. Pertanyaan saya, ada berapa Yesus dalam perjanjian baru? Gitu. Herodes Agung sama Quirinius ini apa namanya? Beda 12 tahun. Quirinius dijadikan wali negeri Syria ketika dia disuruh melucuti anaknya Herodes Agung. Namanya Arkelaus. Dilucutinya tahun 6 Masehi. Ada saya bukti yang lain menyebutkan itu. Saya nggak tahu di sini sebutin apa enggak nih. Nah, ini saya ambil dari Bible nih. Saya ambil dari Bible. Ada Bible yang menyatakan begini nih. Untuk menguatkan argumen saya ini. Ini ada Bible keluaran dari ND. ND, ya, Flores. Tahu ini ya? Ya, ini cerita di Matius nih, kelahiran Yesus. Herodes ialah Herodes Agung. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajahan Romawi. Ia pandai dan giat bekerja, tetapi terkenal karena kelalimannya. Karena kecurigaan. Mungkin kecurigaannya. Karena kecurigaan ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarik Romawi, Tarik itu penanggalannya. Tahun 750 penanggalan Romawi, jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarik Masehi. Berarti tahun 4 sebelum Masehi, ya kan? Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal Tarik kita. Berarti Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi.
Kirenius jadi jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Berarti secara sejarah aja ini mengakui ada perbedaan 12 tahun. Itu ada di buku saya tuh. Ini sudah jadi perdebatan di internal Kristen selama ratusan tahun dan belum ada hasil yang memuaskan. Itu sama ini sama ya? Sama-sama 6. Ya, ini 6 nih 6. Iya. Karena ini Katolik. Ini kan Katolik. Saya tunjukin lagi nih. Ada keterangan begini nih sebelum. Nih. Ya ini mengenai sensus nih. Kaisar menerbitkan dekret orang-orang Yahudi membentuk satu bangsa kecil di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi yang meliputi bermacam-macam suku bangsa. Kecermatan data yang diberitakan oleh Lukas menimbulkan suatu kesulitan karena Kirenius dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun 6 Masehi. Yang ngomong ini sendiri nih. Didukung tadi Cambridge Ancient History kan. Dan Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu. Beberapa penjelasan telah dikemukakan, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru. Seperti juga kentara dalam kisah 5:36. Lukas khilaf sebagai sejarawan tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Lukas khilaf, guys. Tapi ini sejalan ya? 6 Masehi 12 ya? Sama. Iya, 6 Masehi. Itu Kireniusnya. Dan memang Yesus sudah umur 12. Kan 6 plus 6. Ya. Loh, kalau yang di Matius lahirnya kan zaman Herodes, tapi kalau di Lukas lahirnya pada waktu Kirenius jadi wali negeri. Berarti kan selisih 12 tahun. Karena kan ada ayat begini nih. Ini ayatnya, buktinya nih. Lukas 2 nih. Ini kan pada waktu Kaisar, ini sensus yang pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi gubernur Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dan Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Pergilah ia ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu ia membungkusnya dalam kain lapin dan membaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berarti pada waktu sensus itulah Yesus baru lahir, ya kan? Sedangkan di Matius, Yesus sudah lahir pada zaman Herodes Agung. 12 tahun bedanya. Ini bukti dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari saya. Sama, ayatnya sama. Karena Protestan kan ngambil dari Katolik. Oh iya kok, masalah jumlah ayat. Dia pernah bertanya ke saya. Jumlah ayat di mana? Jumlah surat apa jumlah ayat ya? Jumlah kitab, sorry. Oh, tadi udah saya buka semua. Udah. Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia udah saya tunjukin tadi. Ya, jauh. Udah. Sama ayatnya. Oh, Barnabas itu sebenarnya sama. Barnabas yang mana? Yang Paulus itu. Barnabas itu disebutnya orang soleh. Orang soleh. Bukan nama itu. Nama orang. Nama orang. Nama orang soleh pada zaman Paulus memberitakan Yesus. Yang perselisihan itu yang benar gimana? Kenapa ada Injil Barnabas itu apa kok? Ada 3 Injil Barnabas itu. Ada Epistle of Barnabas abad kedua, ada Acts of Barnabas abad kelima, ada Gospel of Barnabas abad ke-13. Yang ditanya yang mana nih? Nah ya itu saya bingung kok. Dia tanya saya nggak ngerti. Yang ditanya mana, Intan? Pertama itu mereka pisah karena apa kok? Karena Barnabas masih ikutin sama Paulus. Atau karena yang tadi aku baca di Google kan karena beda pemilihan anak buah itu deh, makanya mereka pisah. Oh, berarti bukan Gospel Barnabas yang ditanya ini dong, beda dong. Ini urusannya sama Paulus. Oh, enggak, itu yang Injil Barnabas itu pun di Turki itu loh kok. Iya. Paulus itu bukan yang
bikin Injil Barnabas? Bukan. Bukan Bukan, Paulus kan? Yang ditemukan di Turki itu, yang kertasnya hitam tulisannya Hitam-hitam, tinta, itu Itu adalah apa? Gospel of Barnabas yang ditulis abad ke-13. Diterjemahkan ke bahasa Italia tahun abad 15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad 16. Di dalam yang disebut Gospel of Barnabas itu, ini saya tunjukin. Yang ini kan, ini diceritakan Yesus tidak disalib, yang disalib Yudas Iskariot. Ya. Yang Terus kemudian diceritakan lagi, Yesus mengatakan akan ada lagi nabi bernama Ahmad. Ini kan? Ini bukan dokumen Kristen. Ini juga bukan dokumen Islam. Ya, Islam tidak menerima ini, Kristen juga tidak menerima ini. Terus punya siapa? Ini dipercaya yang nulis orang Islam. Yang nulis orang Islam. Dia menulis dengan banyak narasi yang mirip dengan Quran gitu. Karena yang tidak disalib, Yesus tidak disalib, dan akan ada nabi bernama Ahmad. Tapi Islam pun tidak menerima ini. Kenapa? Karena ini kan tidak mengikuti standar seperti hadis. Kalau hadis kan ada standarnya. Yang sahih harus begini, begini, begini. Sanadnya bisa dipercaya, matanya dipercaya, perawinya dipercaya. Kalau nggak ada satu yang nggak dipercaya, turun dia ke Hasan. Nggak dipercaya lagi, turun lagi ke Doif. Nggak dipercaya lagi, turun lagi ke Maudu, sampai ke Mungkar gitu misalnya. Tapi kalau ini nggak mengikuti, ini bukan mengikuti tradisi hadis. Ini cuma orang nulis, ada tulisan begini, diterjemahin. Orang Islam pada bilang, tuh kok ada sama, nah karena ada nabi bernama Ahmad. Tapi orang yang mempelajari ini tidak tahu bahwa yang disebut, nah ini saya langsung tunjukin aja nih. Yang disebut Al-Masih di sini bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, kan beda. Di Islam kan nggak pernah disebut Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Masih. Yang disebut Al-Masih kan Nabi Isa SAW. Terus yang tulisan tinta itu apa? Maksudnya itu palsu kan? Ya bisa jadi itu tulisan pada zaman itu, pada abad ke-13 gitu. Tapi ditulis sama kemungkinan orang Islam. Bukan sama Barnabasnya Paulus. Mengaku sebagai Barnabas, Gospel of Barnabas gitu. Makanya tadi saya bilang, pada zaman dulu orang menulis ngaku namanya siapa, nggak ada yang nangkep. Boleh-boleh aja saya nulis tapi saya bilang saya ngaku namanya Adi gitu, nggak ada yang nangkep. Jadi simpang Makanya tadi kan Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides, Matius nyadur Markus, Lukas nyadur Markus, dan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu cuma nama-nama yang diatribusikan oleh Bapak Gereja di abad kedua. 4 gospel sendiri nggak ada ayat aku bernama Matius, aku bernama Markus, nggak ada kan. Jadi semuanya 4-4-nya anonim. Sampai sekarang nggak ketahuan kok. Enggak. Nanti saya kasih lihat. Sebentar. Mana ya? Kering. Nggak buat tetes. Tetes tapi nggak naruh. Beda merek soalnya. Jadi Sama kita nggak ada rendaman software gitu. 99 apa berapa ya? Oh ini nih. Jesus answered, the name of the Messiah is admirable. Admirable apa? Nabi Muhammad. Muhammad is his blessed name. The name of the Messiah. Jadi Nabi Muhammad dianggap Mesias atau Al-Masih. Ini yang nggak cocok dengan Islam. Di Quran nggak ada. nggak ada Muhammad lu Mesia. Itu makanya saya nggak pernah bahas ini, saya nggak pernah pakai ini. So kalau pakai ini diketawain sama pendeta. Iya. Admirable kok Muhammad. Iya yang terpuji. Oh itu. Muhammad itu artinya yang terpuji. Tadi apa tadi? Barusan nanya apa tadi? Apa tadi barusan? Yang saya bilang nanti apa tadi? Barusan aja kan? Iya, sebelum ini jelasin urusan. Ya karena ini belum selesai jadi saya mau tunjukin dulu. Sekalian gitu. Apa tadi? Nanya apa tadi? Yang Paulus Barnabas. Bukan. Bukan. Barusan tadi apa? Apa dia ingat ya? Nanya, ya bentar. Ya enggak. Lupa saya juga. Saya juga lupa. Belum juga 2 menit. Lupa. Apa? Par? Oh, VAR. Ya, VAR. Apa tadi ya? Nanya apa tadi ya Intan ya? VAR-nya cek. Nanya apa Tan? Lupa.
Mas bisa VAR-nya Mas, tolong dicek Mas. Bukan Paulus Barnabas bukan ya? Bukan, kalau yang Paulus Barnabas kan tadi hubungannya sama yang tadi apa? Gospel of Barnabas. Tadi kan tanya. Tadi Paulus kamu nanya apa tadi? Oh, saya bilang nanti gitu. Mau motong. Nah, kudu di wait kan gitu ya gue. Iya, ntar dulu gitu. Saya mau tunjukin dulu apa tadi ya? Apa Mas?